Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tulaziza. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan atau disebut juga bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, dan 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Suatu titik, garis, ataupun bidang memiliki suatu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya pada titik A, P, dan titik B. Titik berada di luar garis. Titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Contohnya pada titik Q. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang terjadi karena bidang melalui titik, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya pada titik P. Titik berada di luar bidang. Titik berada di luar bidang terjadi karena bidang tidak melalui titik, titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Contohnya pada titik Q. Kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. 1. Garis berada terletak pada bidang, contohnya garis AB, AC, dan lain-lain. Garis berada pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. Yang kedua, garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya garis PQ. Garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu, atau disebut juga dengan titik tembus. Yang ketiga, garis sejajar dengan bidang, contohnya garis RS. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. 2 bidang yang saling sejajar. 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. B. 2 bidang saling berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. C. 2 bidang saling berimpit. 2 bidang saling berimpit, alfa atau beta, apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Proyeksi titik dan garis pada bidang. Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Contohnya, proyeksi titik T ke bidang ABCD. Jarak dari titik ke titik ke garis, dan titik ke bidang. A. Jarak antara titik dan titik. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Contohnya ada di bawah ini. B. Jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik A dan garis G, atau titik A terletak di luar garis G, adalah panjang ruas garis A aksen dengan titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada garis G. Dengan perkataan lain, jarak antara titik A dan garis G ditentukan dengan cara menarik garis dari titik A tegak lurus garis G, sehingga memotong garis G di titik aksen. Maka, garis A aksen adalah jarak antara titik A dan garis G. C. Jarak antara titik dan bidang.
Jarak antara titik A dan bidang alfa adalah panjang ruas garis A aksen dengan titik aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Karena A aksen A dan A aksen B, maka hasilnya adalah A aksen bidang alfa. D. Jarak dua garis bersilangan. 1. Jika garis G dan H bersilangan tegak lurus, maka dilukis bidang V melalui G tegak lurus H. Jika berpotongan antara bidang V dan garis H adalah P, maka jarak garis G dan H sama dengan jarak titik P ke garis G. 2. Jika garis G dan H bersilangan dan tidak tegak lurus, maka lukis bidang V melalui G sejajar H. Ambil sebarang titik P pada garis H. Jarak G ke H adalah jarak P ke proyeksinya pada bidang V. Sudut antara garis dan bidang. Sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Sudut pada dimensi 3 biasanya disimbolkan dengan alfa, beta, atau theta. Jika garis B tidak tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B dan bidang alfa adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Jika garis B tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B dan bidang alfa adalah 90 derajat. Jika garis B terletak pada bidang alfa atau sejajar dengan bidang alfa, maka sudut antara garis B dan bidang alfa adalah 0 derajat. Sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang atau yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang tadi, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik.